Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Miftahudin. Saya dari Prodi PAI semester 3 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Dan saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian yang dibina oleh dosen Bu Tati Mamlakah MPT. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu teori kepribadian yang cukup memiliki impact besar dalam dunia ilmu psikologi. Meskipun beberapa ahli juga memiliki kritik tersendiri, teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya, memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, serta ketidaksadaran, dan menempatkan seks dan agresi menjadi salah satu pembahasan besarnya. Kita akan membahas bersama teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ditetuskan oleh Sigmund Freud, seorang pria berkebangsaan Austria yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856. Sigmund Freud lahir dari pasangan Jakob Freud dan Amalia Nathanson dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Awal perjalanannya, ia banyak melakukan eksperimen dengan menggunakan kokain hingga akhirnya dia menghasilkan artikel yang berkaitan dengan eksperimennya tersebut. Beberapa karya besarnya adalah Interpretation of Dreams, Studies on Hysteria, On Dreams. Konsep dasar kepribadian menurut Sigmund Freud, ia membagi kepribadian ke dalam 3 level. Yang pertama ada kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua adalah bawah sadar, berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari, tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku kita. Dan yang ketiga adalah peran sadar, yang mana berada di tengah-tengah sadar dan juga bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah tetapi bisa timbul kesadaran. Freud juga mengenalkan 3 struktur dasar kepribadian. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Id sepenuhnya berada di alam bawah sadar dan ia berkaitan erat dengan pleasure principle. Sedangkan ego adalah satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar dan ia bertanggung jawab terhadap reality principle. Dan yang ketiga ada yang terakhir, yaitu superego yang mewakili moralistic and idealistic principle dalam sebuah kepribadian. Freud juga mengatakan bahwa dasarnya manusia itu termotivasi secara kesenangan serta menurunkan ketegangan ataupun kecemasan dan dorongan-dorongan dasar dalam teori psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis itu sering disebut dengan istilah insting dan dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah dorongan seks atau eros, dan yang kedua adalah dorongan agresi, distraksi, atau tidak sesuai dengan Thanatos. Freud juga menempatkan kecemasan ke dalam dinamika kepribadiannya. Ada 3 jenis kecemasan. Yang pertama ada kecemasan neurosis atau kecemasan moral, dan yang terakhir ada kecemasan realistis. Dan salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam teori psikoanalisis dikenal dengan lemahnya mekanisme pertahanan diri. Dan pada dasarnya mekanisme pertahanan diri adalah suatu hal yang normal dan digunakan secara universal oleh setiap orang. Namun ketika itu dilakukan secara ekstrim dan berlebihan, akan mengarahkan pada perilaku neurotik. Adapun beberapa bentuk mekanisme pertahanan diri antara lain adalah referensi, yaitu pembentukan reaksi, pengalihan fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Freud juga percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat membantu dan membentuk kepribadian seseorang. Ketika dewasa nantinya, terutama 5 tahun pertama dalam kehidupan seorang anak-anak tersebut, itu juga memiliki teori fase perkembangan yang sering disebut dengan siklus seksual.
di mana pada setiap tahapan siklus seksual sendiri itu sangat dipengaruhi oleh zona erogen tubuhnya, dan pada setiap tahapannya akan ada konflik yang harus ia selesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya dan berikutnya lagi. Yang pertama adalah fase oral, di mana fase oral itu bermula dari awal lahir hingga tahun kedua kehidupan. Fokus kekuasaannya berada di mulut seperti menggigit, menghisap, ataupun menelan. Dan ada dua perilaku pada tahap ini yang cukup dominan. Yang pertama adalah oral incorporative behavior, seperti menelan. Dan yang kedua adalah oral statistic behavior, seperti meludah ataupun menggigit. Dan bila bayi mengalami fiksasi pada masing-masing dari tahapan tersebut, maka akan mengembangkan suatu bentuk psikopatologis tertentu. Yang kedua adalah fase anal, yaitu pada usia 18 bulan ketika balita mulai diberikan toilet training, di mana menurut Freud, BAB merupakan hal yang memuaskan secara erotis, sehingga dengan adanya toilet training mereka tidak bisa BAB sembarangan karena waktu dan tempat sudah diatur oleh orang tua mereka. Yang ketiga adalah fase falik, yang merupakan fase terakhir dari pregenital dan memiliki konflik Darwin bermula pada usia 4 sampai 5 tahun, di mana konflik berpindah dari anus ke genital. Pada fase ini dapat terjadi yang dinamakan Oedipus kompleks pada anak laki-laki dan Elektra kompleks kepada anak perempuan. Dan pada tahap ini, anak laki-laki dapat merasakan yang namanya accession safety, sedangkan pada anak perempuan dapat merasakan penis and free. Yang keempat yaitu adalah fase laten, di mana anak mulai mengalami masa diam pada perkembangan psikoseksual. Yang kenapa? Karena cenderung dia akan disibukkan oleh kegiatan sekolah, hobi, ataupun aktivitas dengan teman-temannya. Dan pada usia ini, 3 struktur kepribadian yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu id, ego, dan superego, telah dibentuk, dan cenderungnya ketiga hubungan tersebut telah terinstal. Yang terakhir adalah fase kelima, yaitu fase genital, yang dimulai ketika pubertas, di mana pada tahap ini hanya memiliki sedikit konflik dan tidak seintens sebelumnya. Freud tidak berfokus pada perkembangan setelah pubertas. Kenapa? Karena menurut Freud, perilaku ketika dewasa lebih ditentukan oleh masa kanak-kanak. Bagaimana teori psikoanalisis memandang psikologi? Psikoanalisis memandang bahwa psikologi muncul karena adanya kejadian traumatis pada masa lalu yang ternyata berusaha ia tekan ke alam bawah sadar mereka. Dan dari sana Freud mengembangkan teknik-teknik terapeutik yang meliputi yang pertama dinamakan dengan asosiasi bebas, yang mana pasien diminta untuk mengutarakan setiap pikiran yang muncul di benaknya pertama kali, dan tidak peduli betapa memalukan atau menyakitkan data-data tersebut. Data-data tersebut menjadi sana proyek melakukan interpretasi. Yang kedua adalah analisis mimpi, di mana terapis akan menginterpretasi mimpi-mimpi yang dialami oleh klien yang berdasarkan simbol-simbol yang muncul. Karena penemu teori psikoanalisis mimpi itu adalah mempresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadarnya. Dari banyaknya teori-teori, psikoanalisis memiliki posisi tersendiri dalam teori-teori kepribadian di psikologi melalui paradigma psikoanalisisnya. Teori ini berusaha untuk memahami manusia dari permukaan terluarnya hingga bagian terdalamnya, yaitu ketidaksadaran, sebagaimana monopresi apa yang tampak di permukaan bisa jadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es seutuhnya. Salah satu kutipan Sigmund Freud, "Turn your eyes inward, look into your own depth, learn to first know yourself." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.